Kembali disergap, pemirsa akibat lupa mematikan kompor saat pergi ke pasar, sebuah warung makan di kota Pasuruan, Jawa Timur, ludes terbakar. Api cepat membesar lantaran banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar. Kebakaran besar ini melanda sebuah warung siap saji di Jalan Wahidin Sudirohusodo di kota Pasuruan. Dalam waktu singkat, api cepat membesar, meludeskan seluruh bangunan warung yang terbuat semi permanen. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena kencangnya tiupan angin di sekitar lokasi dan banyaknya bahan yang mudah terbakar. Saksi mata menyebut api berasal dari dapur warung yang menjalar ke seluruh bangunan. Diduga penyebabnya karena pemilik warung lupa mematikan kompor yang ditinggal ke pasar untuk berbelanja kebutuhan makanan. Ini yang terbakar warung, gitu. Warung. Awalnya dari atas berarti, Ya. listrik berarti, Pak? Di kompor. Apa? Dari kompor. Oh, kompor. Ya. Oh, lupa mematikan kompor. Ya. Jadi nggak pulang. Ah, langsung habis berarti, Pak? Sini sudah Oh, Dua unit mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik warung. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara total kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Seorang pemuda nekat mencoba menipu pemilik warung kelontong dengan modus meminta uang kembalian tanpa berbelanja. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan setelah pemilik warung menyadari pelaku pernah melakukan aksi serupa. Pemuda tersebut diduga dalam keadaan mabuk narkotika. Aksi nekat seorang pembunuhan warga di Jalan Buaran, Durensawit, Jakarta Timur. Pemuda berinisial RF diamankan warga karena menipu di sebuah warung. Pelaku nekat meminta uang kembalian padahal tidak berbelanja di warung tersebut. Pemilik warung nyaris terpedaya, namun akhirnya tersadar dan memanggil warga sekitar. Saat digeledah warga, pemuda RF ternyata mengantongi 1 paket narkotika jenis sabu. Pelaku diduga dalam keadaan mabuk narkoba hingga nekat melakukan aksi penipuan di warung. Minta kembalian, cuman saya bilang saya nggak ngerasa ngelayanin dia. Nah, teman saya juga, saya ingat-ingat dulu ya, teman saya juga pernah ketipu juga sama dia, kena tuh 50.000. Nah, saya ingat-ingat, oh ini yang kemarin nih yang minta kembalian juga, kita biarin aja. Nah, makanya saya tahan dah tuh orang, saya tahan di sini. Pemuda tersebut juga terlihat sulit menjawab pertanyaan warga. Petugas Raskrim Polsek Durensawit membawa pemuda RF bersama barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selalu awasi anak-anak Anda saat bermain. Bocah 9 tahun ditemukan tewas tergeletak saat bermain. Diduga korban tersetrum kabel listrik yang menjuntai dan tidak terpasang dengan benar. Isak tangis keluarga pecah saat mendapati bocah laki-laki ini terbujur kaku di rumahnya di Desa Pematang Gajang, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Bocah 9 tahun ini pertama kali ditemukan warga tergeletak tepat di sebelah kabel listrik yang menjuntai ke tanah dan tak terpasang dengan benar. Kuat dugaan korban tewas akibat tersetrum kabel listrik saat bermain bersama teman-temannya. Dia lari-lari kan sama kawannya. Jadi aku bilang jangan main-main di sini, nanti kena wayar. Jadi udah gitu dia balik, tahu-tahu dia udah tergeletak di situ. Jadi anakku bilang, "Mak, Royan udah tergeletak, kesetrum." Jasad korban segera dimakamkan keluarga. Orang tua dan warga diimbau untuk menghubungi dinas terkait jika menemukan sejumlah fasilitas umum yang tidak terpasang dengan benar serta mengawasi lokasi bermainnya anak-anak untuk mencegah kejadian serupa. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Diduga kecanduan narkoba, 3 residivis pelaku pencurian diringkus polisi. Pelaku ditangkap bersama pengedar usai menjual laptop curian yang dibarter dengan sabu. Ironisnya pencurian terjadi di rumah kakak salah satu pelaku.
Pemuda yang juga residivis ini kembali berurusan dengan polisi. Pelaku yang tengah mabuk dibekuk tak jauh dari rumahnya. Saat penangkapan, pelaku sempat membantah telah melakukan pencurian. Dari pengembangan, petugas meringkus otak pencurian yang juga residivis dan lama menjadi target operasi polisi. Pelaku ditangkap saat menjual 1 unit laptop hasil curian yang dibarter dengan 1 paket sabu dari seorang bandar yang juga merupakan residivis kasus penjamretan. Ironis, kasus pencurian ini dilakukan di rumah kakak pelaku sendiri. Ketiga tersangka digelandang ke Mapolsek Lubek guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka eksekutor yaitu pelaku residivis. Sudah 3 kali keluar masuk LP. Kemudian untuk yang kedua kita amankan, ada orang kedua yaitu yang membantu menjualkan laptop tersebut dan juga termasuk penadah yaitu 480. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berhasil menggagalkan penyelundupan 1 kg sabu. 4 pelaku yang ditangkap mengaku membeli sabu secara patungan dari jaringan narapidana di dalam lapas. Penangkapan pelaku pembawa 1 kg sabu ini terekam video amatir warga. Pelaku yang diduga kaki tangan sang bandar diringkus saat bertransaksi di wilayah Kepala Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Salah satu pelaku mengaku sabu yang dibawanya untuk diedarkan ke sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Keempat pelaku ini merupakan jaringan lintas provinsi yang diamankan di jalur perbatasan Lubuk Linggau, Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku menyelundupkan sabu dengan membagi tugas di 2 wilayah, yaitu Lubuk Linggau dan wilayah Babat Tauman, Kabupaten Musi, Banyuasin. Dari penyelidikan, sabu ini dibeli dari hasil patungan keempat pelaku yang dikendalikan seorang napi di dalam lapas narkotika. Atau penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat, kemudian kita laksanakan penyekatan dan pengembangan, kemudian kita dapatkan barang bukti narkoba lebih dari 1 kilo. Dari tangan pelaku disita 1 kilogram lebih sabu yang dibungkus dalam kemasan teh, mobil, serta handphone yang digunakan. Keempat pelaku kini masih menjalani pemeriksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Video viral tukang bakso meludahi mangkok pembeli mengejutkan warganet. Polisi bertindak memeriksa tukang bakso pikulan tersebut karena perbuatannya berpotensi menyebarkan virus corona. Sebuah video viral mengejutkan warga Muria Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Seorang pedagang bakso keliling diduga meludah ke mangkuk pesanan pembeli. Perbuatan pelaku terekam kamera CCTV sebuah rumah kontrakan. Pembeli bakso mengaku curiga pada perbuatan tukang bakso tersebut. Rekaman CCTV pun diputar ulang hingga akhirnya diyakini tukang bakso tersebut meludah ke dalam mangkuk bakso. Keluar, jadi saya masuk dulu. Abangnya nggak tahu kenapa nggak ngelayanin, nggak bikinin. Terus saya masuk lihat CCTV, terus tahu-tahu ya kayak gitu. Perbuatan tukang bakso keliling itu pun viral, menimbulkan keresahan warga, terutama dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Polisi pun tak tinggal diam. Petugas kepolisian sektor Kembangan berhasil menemukan tukang bakso keliling tersebut. Pria berinisial WS langsung dibawa ke Mapolsek Kembangan, Jakarta Barat. Gerobak pikulan bakso cuanki diamankan. WS diperiksa oleh petugas. Memang intinya kita sudah mengajak yang bersangkutan untuk datang ke kantor untuk memberikan keterangan terkait masalah kronologis, sementara masih dalam proses. Ya mungkin nanti kalau sudah ada hasil dari interogasi nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Artinya masih dalam proses? Masih dalam proses, ya dimintai keterangan. Perbuatan tukang bakso tersebut telah meresahkan masyarakat, terlebih dalam masa pandemi sekarang ini. Virus corona dapat dengan mudah menyebar melalui droplet air liur. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.
Ya pemirsa, keributan terjadi saat polisi menilang seorang pengendara motor di Palembang, Sumatera Selatan. Pengendara tidak terima saat diberhentikan polisi lantaran nekat menerobos lampu merah. Video amatir cekcok polisi dan pengendara pun viral di media sosial. Aku salah apa coba? Pertama kali aku salah apa? Inilah video amatir yang sengaja direkam oleh RA, pengendara sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Lampu Merah, Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Nak ngembek HP aku apa? Apa hubungan kamu? RA tak terima diberhentikan polisi karena merasa tidak melanggar lalu lintas. Padahal polisi mengejar dan terpaksa memberhentikannya lantaran RA nekat menerobos lampu merah. Polisi yang hendak memberikan peringatan dan menilang RA malah terlibat cekcok karena RA terus mengelak, bahkan nekat merekam dengan ponselnya hingga video tersebut viral di media sosial. Dia menerobos lampu merah, kemudian dikejar oleh anggota. Pada saat pengejaran itu sudah diberitahu untuk berhenti. Inisial RA ini tidak mau berhenti, terakhiran diberhentikan dengan paksa. Bahkan ada sedikit debat, merasa tidak salah. Pelaku dalam pengawasan polisi kini menjalani pembinaan dan ditilang polisi. Warga pun diimbau untuk disiplin berkendara agar tidak membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Motor milik karyawan minimarket yang diparkir tepat di halaman tempat kerjanya raib dibawa kabur pelaku. Kamera CCTV sepeda motor milik karyawan minimarket di Desa Bandung, Jombang, Jawa Timur. Dua pelaku berboncengan sepeda motor masuk ke halaman minimarket dan berhenti di samping motor korban. Dalam hitungan detik, motor korban berhasil dibawa kabur. Saat kejadian, korban tengah sibuk menata barang dagangan di gudang, sementara karyawan lain sibuk melayani pembeli. Pas posisi kan ada kiriman kayak gini Pak, kiriman barang itu. Terus Mbak Ahmed yang kehilangan sepeda itu, yang kehilangan itu lagi ngecekin kiriman di belakang. Terus kan posisi saya itu display kiriman itu, kan nggak tahu kalau di depan itu. Pas keluar sepedanya udah nggak ada. Pas sadarnya itu pas habis makan jam 10-an. Rekaman CCTV diamankan sebagai barang bukti. Polisi masih memburu pelaku pencurian motor ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tega menganiaya dan menghabisi nyawa tantenya sendiri. Pelaku nekat membunuh karena tersinggung dengan ucapan korban saat hendak meminjam uang 1 juta rupiah. Pria ini hanya bisa pasrah saat ditangkap polisi usai menganiaya dan membunuh tantenya sendiri di Maros, Sulawesi Selatan. Mulanya pria 38 tahun ini datang ke rumah tantenya sendiri untuk meminjam uang 1 juta rupiah yang akan digunakannya membayar hutang. Korban menolak meminjamkan, sempat mengucap kata kasar hingga pelaku tersinggung. Pelaku gelap mata menganiaya korban hingga mengalami luka parah di sejumlah bagian tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Karena merasa dirinya ini Jumain mungkin dan tersinggung dibilang pencuri, melakukan penganiayaan. Batang kayu dan pisau dapur yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban diamankan sebagai barang bukti. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Bayi laki-laki terbungkus kantong plastik ditemukan warga di pinggir sawah. Kondisi bayi sehat diduga baru dilahirkan. Belum diketahui motif orang tua bayi yang tega membuang anak kandungnya. Warga dikejutkan dengan temuan bayi laki-laki di pinggir sawah, Desa Tangkisan Pos, Klaten, Jawa Tengah. Bayi pertama kali ditemukan warga yang melintas dan curiga saat mendengar suara tangisan. Saat diperiksa, tubuh bayi terbungkus kantong plastik dengan tali pusar masih menempel. Diduga bayi ini dibuang oleh orang tuanya sendiri setelah melahirkan.
Kasih tahu kalau di sana ada bayi dibuang gitu. Nah, saya tanya masih hidup atau udah mati. Terus saya nangis Pak. Saya berlari. Untuk pembuang sendiri nggak meninggalkan jejak apa-apa Bu? Enggak, cuman ada kaosnya yang di bayi itu, di bungkusan itu ada kaos Dewasa, orang dewasa. Polisi memburu pelaku pembuangan bayi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 padat merayap. Blok 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang